Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Floresawea dengan NIM 15036210066. Saya merupakan mahasiswi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2021 di Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menganalisis model pembelajaran pada kompetensi dasar atau KD di SMK. Nah, tugas ini adalah tugas 3 individual, mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Rian Atur, MPD. Nah, untuk kompetensi dasar yang saya pilih yaitu dari SMK Boarding School Brebes. Nah, mata pelajarannya yaitu dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Kelasnya yaitu kelas 10 semester 1 dengan alokasi waktunya itu 45 menit untuk 1 jam pelajarannya. Nah, KD-nya adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH pada pekerjaan bangunan. Nah, materi yang akan diajarkan pada peserta didik adalah prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, serta prosedur menjaga lingkungan hidup atau lingkungan kerja pada pekerjaan konstruksi bangunan. Nah, sehingga peserta didik diharapkan untuk mampu menjelaskan tujuan dari penerapan K3, menjelaskan faktor yang menimbulkan kecelakaan pada proyek konstruksi, menjelaskan faktor penghambat dari pelaksanaan K3 pada proyek konstruksi, dan yang terakhir itu menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari APD atau alat pelindung diri pada proyek konstruksi. Nah, dari yang telah saya jelaskan, menurut saya model atau strategi pembelajaran yang cocok digunakan adalah model discovery learning. Nah, model pembelajaran discovery learning merupakan salah satu model yang dapat meningkatkan kreativitas berpikir peserta didik karena peserta didik dilibatkan aktif dalam menemukan konsep pembelajarannya sendiri sehingga hasil yang diperoleh itu akan tahan lama atau setia di dalam ingatannya. Nah, hal tersebut ini dapat terjadi karena peserta didik ini melakukan aktivitas mental yang meliputi analisis, klasifikasi, membuat dugaan, menarik kesimpulan, menggeneralisasi, dan juga memanipulasi informasi. Nah, pada model pembelajaran discovery learning ini, peran pendidik itu tidak secara aktif memberikan materi, melainkan hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang diajarkan. Nah, kalau untuk peserta didiknya ini harus menemukan, menyelidiki, dan juga memberikan kesimpulan sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari pendidik tersebut. Nah, tujuan dari discovery learning ini ada 3. Yang pertama, peserta didik diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dilatih untuk berpikir secara sistematis dan secara ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi yang diajarkan. Nah, yang ketiga ini dapat meningkatkan pola berpikir kritis dan juga kreatif bagi peserta didik. Nah, itu merupakan tujuan dari model pembelajaran discovery learning. Nah, model pembelajaran discovery learning ini terbagi menjadi 2, yaitu ada free discovery learning dan juga guided discovery learning. Nah, untuk yang free discovery learning itu, peserta didik harus memiliki kepekaan atau kesadaran sendiri terhadap materi yang sedang dipelajari, karena peserta didik ini tidak diberikan arahan atau petunjuk oleh pendidik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan yang guided discovery learning ini
proses pembelajarannya itu tetap mengedepankan aktivitas peserta didik dalam dalam menemukan pengetahuannya. Tapi di sini itu melibatkan peran pendidik sebagai fasilitator untuk menunjang pelaksanaan pembelajarannya. Nah, dari KD yang saya pilih itu menurut saya lebih disarankan untuk yang guided discovery learning ini karena peran pendidiknya itu penting untuk menunjang proses pembelajaran uh, yang berlangsung. Nah, kemudian masuk ke contoh penerapan model discovery learning pada materi K3LH. Di sini saya memberikan contoh yaitu setelah pendidiknya ini memberikan materi tentang K3LH, memberikan materi secara umumnya, nah pendidik dapat memberikan ilustrasi. Nah, ini memberikan ilustrasi kepada peserta didik yang mana pekerja konstruksi ini mengalami sakit mata karena banyak debu atau kotoran yang masuk ke matanya selama pekerjaan konstruksi berlangsung. Nah, kemudian pendidiknya ini bertanya kepada peserta didik, bagaimana nih cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, dari sini peserta didik ini pasti akan berpikir dengan membayangkan terlebih dahulu bagaimana situasi dari ilustrasi yang diberikan oleh pendidik, sehingga peserta didik ini dapat memecahkan masalahnya, yaitu dengan menjawab dapat menggunakan safety goggles atau kacamata pelindung, di mana safety goggles ini berfungsi untuk uh, untuk melindungi mata dari debu atau partikel yang berterbangan. Nah, maka dapat disimpulkan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ini, atau lebih tepatnya guided discovery learning, peserta didik dapat melakukan proses berpikir yang kritis dan juga kreatif, sehingga materi yang dipelajari pasti selalu dapat diingat oleh peserta didik, pasti akan melekat di ingatannya, karena mereka itu belajarnya dengan memahami konsep dari materi tersebut melalui keaktifannya dalam menggali informasi yang diberikan oleh guru. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.